pagi Ibu-Ibu. Pagi, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Paula Tripusakaningrum. Saya mahasiswa keperawatan Unitri 2018. Di sini saya akan melakukan atau memberikan informasi mengenai kesiapsiagaan bencana. Nah, di sini Ibu-Ibu udah ada yang tahu nggak kesiapsiagaan bencana itu apa? Belum, Kak. Belum tahu ya? Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih kesiapsiagaan itu. Jadi, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana agar bisa tepat langkah dan berdaya guna. Nah, kalau bencana sendiri itu adalah serangkaian peristiwa yang terjadi yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Nah, faktornya itu ada bencana yang terjadi karena alam dan ada juga yang non alam. Nah, di sini saya mengambil kasusnya mengenai tentang Gunung Meletus. Nah, mungkin dari ibu-ibu ada yang tahu Gunung Meletus itu apa? Saya, Bu. Ya, ibu dengan ibu siapa? Ibu Anissa. Baik, dengan ibu Anissa, Gunung Meletus itu apa? Gunung meletus adalah bencana alam yang diakibatkan oleh pergeseran tektonik. Ya, benar Bu. Jadi ini saya tambahkan sedikit ya. Jadi gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas tekanan tinggi. Nah, jadi gunung meletus ini kan bencana yang termasuk mengakibatkan banyak sekali masalah ya, bisa mengganggu kehidupan. Nah, untuk mengantisipasinya maka kita melakukan kesiapsiagaan bencana. Nah, untuk kesiapsiagaan bencana gunung meletus ada 3 langkah, yaitu sebelum bencana gunung meletus, saat bencana gunung meletus, dan setelah bencana gunung meletus. Baik, mulai dari sebelum bencana gunung meletus, yang pertama kita harus mengetahui dan mempelajari gejala atau tanda gunung akan meletus. Kemudian membuat sistem peringatan dini, menanam pohon dan merawat lingkungan sekitar. Kemudian membuat peta jalur evakuasi yang aman. Tujuannya agar nanti saat evakuasi kita bisa aman dan tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Kemudian pada saat bencana gunung meletus, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kemudian hindari tempat yang terbuka supaya kita tidak terkena abu vulkanik ya. Kemudian gunakan masker atau kain basah untuk menutup hidung atau mulut, gunanya agar kita tidak menghirup udara yang sudah terkontaminasi oleh abu vulkanik. Kemudian gunakan pakaian tertutup untuk melindungi tubuh. Contohnya seperti kita menggunakan pakaian panjang, celana panjang, kemudian atau topi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah bencana kita bisa menjauhi wilayah yang terkena hujan abu vulkanik. Kemudian hindari mengendarai mobil karena abu vulkanik bisa menyebabkan atau merusak mesin mobil, kemudian rem mobil. Nah, itu kan bisa membahayakan nyawa kita ya. Kemudian yang terakhir kita bisa membersihkan atap dari timbunan debu vulkanik. Nah, kenapa sih harus membersihkan atap rumah kita dari abu vulkanik? Karena beratnya abu vulkanik. Nah, biasanya gunung meletus ini kan bisa banyak ya abu vulkaniknya. Itu bisa membuat roboh rumah kita karena terlalu berat. Nah, mungkin berikut yang saya sebutkan tadi adalah langkah-langkah dari kesiapsiagaan bencana gunung meletus. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami? Saya Ya baik, Ibu Anissa silahkan. tadi dijelaskan bahwa saat bencana kita harus menggunakan baju ya, baju Ya. yang disebut melindungi. Itu gunanya apa? Karena saat gunung meletus itu biasanya kan keluar abu vulkanik atau lahar ya. Nah, kalau lahar itu sendiri kalau terkena badan kita bisa menyebabkan luka atau sakit. Nah, abu vulkanik itu juga bisa membuat kotor tubuh kita, membuat jadinya badan kita sakit. Nah, tujuannya adalah melindungi tubuh kita dari serangan-serangan yang terjadi akibat gunung meletus. Begitu Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham? Sudah, baik. Kalau sudah paham, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan?
Saya Baik, silakan Ibu. jadi yang tadi dijelaskan sama Mbak Paula sangat jelas. Bisa saya simpulkan bahwa kesiapsiagaan bencana gunung meletus ya ada tahap pra bencana, saat bencana dan setelah bencana. Jadi sebelum bencana itu kita harus yang pertama mengetahui tanda dan gejala gunung akan meletus. Yang kedua merawat atau menanam pohon di sekitar. Yang ketiga kita harus membuat peta jalur evakuasi. Terus saat bencana yang pertama kita harus menghindari tempat gunung meletus. Yang kedua kita harus menggunakan masker. Dan yang ketiga kita harus menggunakan baju yang dapat melindungi tubuh kita. Baik, sudah bagus ya, berarti untuk ibu-ibu sudah mengetahui apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin sekian dari saya berharap semoga apa yang saya berikan saat ini bisa berguna bagi masa mendatang. Sekian, terima kasih atas partisipasinya, saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.